Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Ini adalah pembelajaran pertama ketika anak-anak kelas 9 memasuki semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Oleh karena itu saya harapkan karena anak-anak sudah kelas 9 ini hal-hal yang kurang baik pada kelas 8 mohon untuk ditinggalkan ya. Jadi saya mohon untuk partisipasi dan kerjasama dari anak-anak supaya dalam pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Harus ada kerjasama yang baik antara siswa dengan guru. Khusus mata pelajaran IPS nanti saya menggunakan media pembelajaran dengan membuat video pembelajaran yang saya buat seperti ini. Kemudian nanti akan saya unggah di YouTube. Dan anak-anak yang pertama adalah wajib melakukan subscribe pada halaman saya, channel saya. Yang kedua wajib melakukan atau menonton dan mempelajari semua yang saya berikan. Dan yang ketiga anak-anak wajib meninggalkan komentar untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama, kelas dan nomor absen ya. Kalau anak-anak tidak meninggalkan komentar dengan menuliskan nama, kelas dan nomor absen, maka saya anggap anak-anak tidak mengikuti pembelajaran saya. Oleh karena itu mulai saat ini saya mohon untuk partisipasi semua peserta didik kelas 9 untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru masing-masing. Baik anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah SWT sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara online ya. Insyaallah semoga nanti pada bulan-bulan berikutnya kita sudah bisa belajar dengan cara tatap muka. Oke, kita bahas saja untuk yang materi IPS. Kemarin anak-anak sudah dibekali dengan ini ya, buku pembelajaran atau apa LKS. Ini isinya nanti ada materi dan juga ada tugas-tugas yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi saya tidak langsung memberikan tugas, tidak, tetapi sedikit banyak akan saya berikan materi yang saya ulas secara langsung ya, dengan melalui video pembelajaran yang saya buat. Untuk materi yang pertama, anak-anak bisa buka pada LKS, itu adalah tentang ini ya, letak interaksi antar negara Asia dan negara lain. Jadi nanti yang kita bahas adalah tentang negara-negara di dunia, baik negara Asia maupun negara yang lain ya. Nah, kita harus bisa membedakan apa itu benua, apa itu samudra, karena pada kelas 9 semester gasal nanti yang kita bahas itu adalah berkaitan dengan benua dan samudra. Anak-anak harus tahu ya bedanya benua dan samudra. Benua itu kalau istilahkan adalah daratan yang luas, sedangkan samudra adalah lautan yang luas. Itu secara sederhana dulu ya. Seperti kita hidup di negara Indonesia, itu berarti kita itu berada pada benua Asia. Cara sederhananya bumi ini kan satu. Nah, bumi ini akan terdiri dari berupa apa? Daratan dan lautan ya. Jadi bumi itu kan kalau kita lihat pada globe misalnya, itu kan isinya daratan dan juga lautan. Nah, daratan yang luas itu yang kita katakan sebagai benua, sedangkan yang lautan yang luas itu dikatakan sebagai samudra. Maka nanti kita akan diperkenalkan bermacam-macam benua yang ada di dunia, termasuk benua yang kita tempati ini. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk benua sendiri, benua Asia ya, ini kita bahas dulu untuk letak benua ya.
Tapi sebelum pembelajaran lebih lanjut, saya sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita adalah ini. Yang pertama, nanti diharapkan peserta didik itu mampu memahami letak benua Asia dan benua lainnya. Kemudian bisa menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Juga bisa menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Juga bisa harus menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Ya. Dan juga menyebutkan beberapa region. Region itu kawasan dari benua Asia dan benua lainnya. Dan masih banyak lagi tujuan pembelajaran ini. Yang tentunya semuanya ini tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan, tetapi beberapa pertemuan. Nah, khusus pertemuan pada hari ini nanti kita akan membahas tentang nama-nama benua di dunia dulu, ya. Nama-nama benua di dunia dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita misalkan ada sebuah globe, gambar globe. Nah, ini bumi. Nah, ini berupa lautan, di sini lautan, di sini lautan. Nah, ini daratan. Nah, daratan yang luas ini yang kita namakan dengan nama benua, yaitu ada Eropa, Asia, Australia, Afrika, benua Amerika, dan juga benua Antartika. Nah, Antartika itu yang ada di ujung ini, Antartika. Ya, maka dari itu nanti kita akan membahas satu persatu nama-nama benua beserta pembagian kawasan beserta contoh negara-negaranya di seluruh dunia ini. Ya, baru nanti pada materi berikutnya kita akan belajar tentang samudra. Oke, yang pertama kita belajar dulu pada benua Asia. Nah, benua Asia itu di sini, ya. Ini saya punya gambaran. Nah, ini benua Asia. Nah, kalau kita lihat benua Asia ini pembagiannya menjadi beberapa kawasan, ya. Nah, batasnya ini adalah di sini. Nah, di sini. Terus ini Indonesia, terus di sini ada Rusia. Nah, ini adalah pembagian negara-negara di wilayah benua Asia. Benua Asia sendiri dibagi menjadi beberapa kawasan. Ada Asia Tengah, ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Selatan, ada Asia Barat. Ya. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Ada Asia Utara. Ya. Nah, di sini nanti dari beberapa kawasan itu dibagi menjadi beberapa negara. Nah, Indonesia ini adalah termasuk negara di benua Asia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini Indonesia. Jadi ini Tenggara, ini Asia Timur, ini Asia Barat, Asia Tengah, ya, dan di sini Asia Barat. Asia Utara tidak ada. Ya, kalau Rusia itu sebenarnya masuknya adalah pada kawasan atau benua Eropa. Ya. Nih. Jadi nanti anak-anak yang pertama juga harus memegang atlas supaya jelas. Ya. Nah, di sini. Kembali lagi pada materi yang tadi. Nah, ini. Jadi Asianya itu ini, itu pembagiannya pada tadi di sini. Nah, ini Asia. Ini ya. Oke, di situ. Nah, di dalam bukumu juga dijelaskan tentang letak benua Asia, kemudian kondisi geografis. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kondisi geografis di sini. Nah, pada tujuan pembelajaran. Anak-anak kita ingatkan kembali apa itu letak astronomis dan letak geografis gitu ya. Kalau letak astronomis masih ingat ya, letak astronomis itu adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi selalu kalau ditanya di mana letak benua Asia, nah nanti di situ akan dijawab harus ada keterangan tentang garis lintang dan garis bujur. Misalkan kalau Asia, nanti Asia Tenggara letaknya pada
berapa derajat lintang utara sampai berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur sampai dengan derajat bujur timur. Nah, itu nanti adalah letak dari astronomis, namanya astronomis. Astro itu bintang, jadi lintang utara, lintang selatan. Kalau pembahasannya pada letak geografis, ini adalah pada posisinya di permukaan bumi. Nah, seperti Indonesia itu letaknya adalah di antara benua Asia dan di antara dua benua dan dua samudra. Jadi benua Asia dan Australia, dan juga samudra India dan Pasifik. Jadi samudra geografis itu posisinya pada permukaan di bumi. Seperti ditanya, di mana letak geografis sekolah MTS kita? Ya, letaknya berada di mana? Di antara dua sungai itu. Nah, kemudian di antara rumah-rumah penduduk. Jadi posisinya di situ. Ya. Kembali lagi pada yang tadi, pada materi tadi. Nah, di sini nanti kita akan diperkenalkan ini. Ini nanti anak-anak akan saya suruh untuk memperhatikan tentang beberapa nama benua di dunia. Makanya nanti tugas anak-anak pada pertemuan ini yang pertama adalah dengan mengisi ini anak-anak bisa screenshot dulu ya. Jadi sambil nonton video bisa di screenshot biar nanti tahu tugasnya. Yaitu dengan memperhatikan sebaran benua di dunia berdasarkan gambar yang dicermati. Jadi anak-anak bisa mencermati gambar pada atlas, pada buku, pada internet boleh. Jadi nama-nama negara di dunia itu, benua-benua itu. Kemudian nanti anak-anak disuruh mengisi ini nama benuanya apa, misalkan Asia, Australia, Antartika, Eropa, Amerika. Nah, terus ditulis apa? Batas wilayah. Misalkan kalau Asia batas wilayahnya dari samudra mana sampai mana gitu. Terus kemudian di sini dicontohkan negara-negaranya. Ya, boleh dibagi per kawasan juga boleh, atau tidak dibagi juga boleh. Karena dalam beberapa benua itu kan dibagi menjadi beberapa kawasan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini nanti anak-anak akan saya beri tugas untuk mengisi ini saja dulu. Jadi anak-anak nanti minimal tahu beberapa nama-nama benua di dunia. Benua Asia, Australia, Antartika, benua Eropa, dan benua Amerika. Jelas ya? Nah, caranya bagaimana Pak nanti mengerjakannya? Mengerjakannya bisa ditulis di buku, kemudian nanti bisa dikirim melalui Google Classroom. Karena nanti video ini akan saya upload di YouTube, kemudian saya share pada Google Classroom saya. Nah, nanti bisa melihat di situ. Ya? Sudah paham semuanya ya? Oke. Saya kira tidak panjang lebar, materinya hanya itu saja. Nah, nanti anak-anak silakan lihat pada Google Classroom tugas-tugas saya. Saya ingatkan sekali lagi, di dalam video pembelajaran anak-anak wajib satu, melakukan absensi pada halaman YouTube saya. Yang kedua, mengerjakan tugas tadi yang saya berikan, kemudian dikirimkan lewat Google Classroom. Boleh ditulis di buku, kemudian difoto boleh, atau dibuat keterangan langsung diketik pada komentar Google Classroom saya juga boleh. Oke, jelas ya? Saya kira itu materi IPS kelas 9 pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Selamat pagi, terima kasih, selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.